Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hai Sobat JKN semua, Mampir Stock kali ini edisinya sangat istimewa ya. Lain dari yang lain, yang seperti yang biasanya kita live IG, tapi hari ini dengan sangat bahagia kita ada langsung di tengah-tengah masyarakat tentunya. Hari ini dalam tema yang sangat menarik juga tentunya, kita punya tema di mana kanal layanan BPJS Kesehatan memberikan jaminan kesehatan kepada peserta ini lebih mudah. Melalui apa? Melalui BPJS Kesehatan Online. BPJS Kesehatan Online. Luar biasa, dan hari ini kita langsung ada di tengah-tengah masyarakat. Tepatnya hari ini kita ada di Desa Insrom. Senang sekali tentunya di samping saya untuk yang kedua kalinya ada Pak Hanafi selaku narasumber, dan senang sekali tentunya saya di sini selaku host pada hari ini, Ika Isnawati. Dan untuk beberapa menit ke depan tentunya kita akan membahas mengenai BPJS Kesehatan Online. Nah, bicara mengenai BPJS Kesehatan Online, ini adalah salah satu dari kanal layanan non tatap muka yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada Sobat JKN semua. Nah, tentunya harapannya ini mempermudah seluruh peserta JKN untuk tidak lagi harus datang ke kantor BPJS Kesehatan atau kantor layanan di kantor BPJS Kesehatan, kantor kabupaten maupun kantor cabang. Nah, harapannya peserta langsung nih dapat informasi terkait baik itu keaktifan peserta ataupun hak-hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh peserta. Nah, karena di samping saya ini langsung dari sumbernya, narasumber kita sangat ganteng di samping ini, Bapak Ibu sekalian, adalah Bapak Hanafi. Secara singkat saya persilahkan dulu, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Saya persilahkan langsung Pak Hanafi untuk memperkenalkan secara singkat tentang Pak Hanafi. Baik, Mbak Ika, terima kasih. Halo, selamat pagi sahabat JKN. Kali ini seperti tadi Mbak Ika infokan bahwa kita langsung terjun ke lapangan ya, Mbak Ika ya. Langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat. Kita mau membahas terkait dengan kemudahan pendaftaran atau pengurusan administrasi BPJS, yaitu melalui kanal BPJS Online. Sebelum saya ingin memperkenalkan dulu ya Mbak Ika ya. Halo, nama saya Tuko Hanafi. Kebetulan saya sebagai PLH Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan di kantor cabang Biak. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan BPJS Kesehatan Online. Jadi Mbak Ika, BPJS Kesehatan Online ini di mana kita memudahkan masyarakat ketika melakukan pelayanan administrasi melalui kanal non tatap muka, itu bisa langsung dibantu oleh petugas kami. Tentunya dilakukan melalui media daring ya, yaitu media conference Zoom, seperti itu. Jadi petugas kita itu ada di kantor, tetapi kita berkoordinasi dengan PIC ya, instansi salah satunya di kampung ini ya. Di kampung ini kita melakukan koordinasi dengan PIC untuk membuka suatu kanal layanan di mana kita nanti akan membantu secara langsung. Jadi ini peserta di belakang kita ya, nanti ketika dipanggil oleh petugas dari PIC-nya, nanti langsung dibantu melalui media conference, media Zoom. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan melalui BPJS Kesehatan Online? Yang pertama bisa melakukan pendaftaran. Kemudian perubahan data itu bisa juga melalui BPJS Kesehatan Online. Kemudian melakukan segala administrasi, misalkan membutuhkan informasi atau pengaduan, lebih mudah. Iya, lebih mudah. Jadi di sini Bapak Ibu, kita sebelum melakukan BPJS Kesehatan Online ini, kita juga memberikan sedikit pemahaman, yaitu sosialisasi terkait dengan program JKN. Kenapa? Itu gunanya untuk meningkatkan pemahaman peserta dan mempermudah peserta ketika bagaimana prosedur penggunaan JKN apabila sudah terdaftar. Namun kalau misalkan belum terdaftar, jangan khawatir, kita buka kanal layanan, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan BPJS Online dan bisa melalui Zoom langsung. Akan dibantu oleh petugas kami tanpa perlu datang ke kantor cabang, tapi bisa langsung ke kampungnya dan akan dibantu langsung oleh petugas kami. Gitu. Sebenarnya filosofi daripada BPJS Online ini adalah di mana geografis Indonesia yang begitu beragam ya, Hanafi. Kemudian tidak mungkin bisa datang dari pelosok-pelosok masyarakat, harus datang jauh dengan jarak mungkin pembiayaan. Pembiayaan. Harus
naik angkot, ternyata harus naik ojek. Nah, ya, kalau di sini bahkan bisa nyebrang pulau gitu juga ya. Kalau di Rabiak ini, sehingga inilah hadirlah inovasi yang baru, yaitu tentang BPJS online, gitu ya Pak Hanafi ya. Harapannya adalah kemudahan akses yang didapatkan oleh peserta JKN, lebih terjangkau tentunya. Iya, kebayang Mbak Ika berapa jam misalkan, berapa waktunya ketika dia itu hanya membutuhkan misalkan perubahan data. Betul. Namanya aja misalkan yang salah kurang nicknya tidak online, tapi masyarakat di sini dia harus ke kantor cabang kalau misalkan nggak ada program ini, berapa jam waktu yang telah biayanya, waktunya, kemudian nyampe di sana. Nah, dengan hadirnya program BPJS Kesehatan Online ini, itu masyarakat langsung merasa terbantu. Apalagi gitu. Kasihan, apalagi kalau yang ibu-ibu, anaknya siapa yang harus jaga di rumah nanti anaknya yang sekolah, jadi susah gitu. Jadi misalkan bisa melalui program BPJS Online, tentunya di sini kita sangat disupport ya oleh masing-masing PAC ataupun pemangku kepentingan terkait dengan program BPJS Online ini. Tentunya kita senang sekali hari ini langsung kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita juga bisa melihat bahwa memang euforia dan semangat dari peserta itu bagaimana untuk mendapatkan informasi secara langsung, walaupun hanya secara online ya. Iya benar. Nah, untuk persyaratannya tahu nggak Mbak Ika apa saja yang dibutuhkan ketika misalkan melakukan BPJS Kesehatan Boleh online? Nih, pasti Sobat JKN pengen tahu apa saja intinya sama ya, untuk proses BPJS Kesehatan Online ini sama dengan proses pelayanan di kantor cabang, pelayanan BPJS keliling, pelayanan non tatap muka melalui WA ya, atau melalui care center, yaitu cukup menunjukkan KTP saja. NIK ya? Iya, NIK, KTP. Kalau misalkan mau daftar mandiri itu menambahkan yaitu buku rekening, yaitu bisa bank konvensional ataupun non konvensional yang tentunya kerjasama, atau melalui juga FinPay di aplikasi Mobil JKN. Cukup menunjukkan NIK. Kalau misalkan mau ngurus yang mandiri itu harus sekeluarga. Kalau misalkan yang dari pemerintah tentunya melakukan pelaporan ke, kalau di Biak itu sendiri ya, ke Dinas Kesehatan. Nah, nanti dari Dinas Kesehatan kan ada surat rekomendasi Mbak Ika ya. Nah, dari surat rekomendasi itu bisa kita bantu proses di sini. Jadi dia untuk tentunya mendapatkan jaminan benar, seperti itu. Nah, atau misalkan mau perubahan data, sebenarnya kan udah aktif nih BPJS-nya, cuman mau rubah data atau mau rubah nomor HP biar masuk ke aplikasi Mobil JKN. Karena kan aplikasi Mobil JKN sangat bermanfaat ya. Nah, jadi Sobat JKN di sini ketika misalkan mau melakukan perubahan data, cukup menunjukkan KTP saja, nggak perlu bawa fotokopi. Jadi BPJS ini nggak perlu fotokopi lagi, nggak perlu bawa berkas sekampreng, itu nggak perlu bawa kartu JKN juga ya. Jadi sebenarnya ini informasi tentunya untuk semua Sobat JKN, jangan khawatir kalau ke fasilitas kesehatan cukup menunjukkan KTP. Kalau sampai ternyata KTP-nya lupa, boleh nggak Pak bawa kakak? Iya boleh. Bawa kakak boleh. Boleh kakak. Intinya KTP nggak ada, boleh kakak. Tapi nggak perlu fotokopi. Iya. Intinya hanya menunjukkan. Nggak perlu kita untuk sistem pemberkasan. Karena memang di era digital ini tentunya di fasilitas kesehatan juga langsung mengakses secara digital. Secara sistem langsung mengecek ya. Nah, apalagi sekarang Mbak untuk ke berobat misalkan ke RSUD dia, atau misalkan di sini ada RSUD RSAL, ada RSUD. Nah, itu kita ada mekanisme yaitu antrian online melalui aplikasi Mobil JKN. Jadi memang di sini pemerintah juga ikut mendukung ya terkait dengan hadirnya, yaitu hadirnya program JKN ini dengan memudahkan peserta, yaitu menggunakan antrian online ini. Jadi antrian online ini sangat dibutuhkan, sangat bermanfaat bagi peserta JKN ketika mendapatkan layanan di rumah sakit, itu bisa langsung booking dari rumah seperti itu. Jadi nggak perlu nunggu cepet-cepet pagi-pagi ke rumah sakit ya, Pak Hanafi ya. Benar. Sama halnya ketika ke FKTP. Iya, ke FKTP juga seperti itu. Jadi sangat bermanfaat ya Mbak ya terkait dengan program BPJS Online ini, yaitu di samping memudahkan peserta dalam hal akses layanan bisa lebih dekat, nggak perlu ke kantor cabang, nggak perlu misalkan harus
mengeluarkan biaya transportasi seperti itu, jadi bisa melalui BPJS online ini. Nah, untuk jadwalnya seperti apa Mbak Ika untuk BPJS online ini? Tentunya biasanya kita melakukan koordinasi dulu dengan PIC setempat, atau kalau misalkan di sini ya kepala distrik ya, kepala desa. Nah, kepala distrik itu kita koordinasi nih untuk jadwalnya kapan aja di desa misalkan desa Instrom ke desa Instrom ini, itu kita koordinasi dulu sebelum melakukan pelaksanaan BPJS supaya nanti diinformasikan kepada masyarakatnya. Per hari ini nanti akan ada BPJS online dari kantor BPJS Kesehatan, silakan dihadiri dari jam 10 pagi misalnya. Nah, ini kalau kita lihat antusias masyarakat juga banyak ya terkait dengan program ini. Jadi kalau misalkan nanti kebetulan ada lagi misalkan ini antusiasnya masih banyak, itu akan kita buka jadwal lagi. Jadwal lagi. Jadi mungkin tidak satu hari aja seperti itu. Sebenarnya sangat menarik mengenai BPJS online ini. Harapannya memang masyarakat sudah tidak lagi perlu datang capek-capek ya, harus naik angkot dan sebagainya, transportasi yang lebih lama, dan juga mungkin waktu. Mungkin ada satu captionnya Pak. Apa? Kini BPJS hadir memberikan kemudahan layanan bagi peserta tidak tergantung jarak dan juga waktu dan juga gawai. Artinya tidak perlu menghabiskan waktu, kemudian juga jarak tempuh yang begitu jauh. Tentunya biaya juga. Dan juga biaya. Dan sebenarnya pelayanannya sama. Jadi kita nanti melalui video konferensi itu bisa dilihat petugas BPJS-nya. Langsung ya Pak ya? Iya. Dan di situ kita juga ada proses penilaian terkait dengan hasil kepuasannya. Jadi ada pengisian suara pelanggan. Jadi itu bisa kita improve. Nanti kalau misalkan ada masukan terkait dengan pelayanan yang sudah diberikan kesehatan online. Jadi sama pelayanannya, ini hanya memudahkan untuk peserta memanfaatkan BPJS online. Jadi nggak ada bedanya nih Pak, karena saya datang hari ini ke kantor berarti saya dapat layanan lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat yang menunggu secara BPJS online. Iya, sama aja ya. Tentunya untuk proses antriannya kan melalui siapa yang duluan datang itu yang dilayani duluan. Sama juga kalau di kantor cabang seperti itu. Jadi sistem aplikasi yang langsung dipegang itu juga sama. Iya, dan kita juga menjaga kerahasiaan data. Kerahasiaan data melalui yaitu disimpan data di BPJS Kesehatan itu sendiri. Jadi nanti prosesnya pun untuk tidak disalahgunakan itu kita ada inform concern-nya seperti jadi bisa dipastikan, jangan ragu ya. Jangan sampai mungkin beda nih saya datang langsung ke kantor dengan saya mengikuti di kantor kelurahan atau di kantor desa gitu ya. Karena kan bisa aja ya ada perasaan-perasaan gitu dari peserta ya. Benar, jadi sudah dipastikan bahwa jangan ragu, jangan bimbang untuk mengikuti mendapatkan informasi melalui BPJS online. Tentunya kita sangat senang ya Mbak Ika ya, kita hadir langsung di tengah-tengah masyarakat terkait dengan proses pelayanan administrasi BPJS atau program JKN ini, karena tentunya masyarakat ini sangat membutuhkan juga ya terkait dengan kartu JKN ini. Karena kenapa? Itu sehat kan kita nggak bisa sakit itu kita nggak bisa prediksi ya. Ada risiko yang sehat itu mudah-mudahan semuanya sehat ya Mbak Ika ya. Artinya program ini ketika misalkan kita lagi sehat itu bisa digunakan untuk orang lain yang membutuhkan seperti itu. Nah, kalau tadi caption kita mengenai BPJS online, BPJS hadir memberikan kemudahan layanan bagi peserta, tapi tentunya tidak terluput dari proses gotong royong. Kemudian juga bagaimana BPJS itu memang memberikan yang terbaik, melayani dengan hati dan juga mengabdi untuk negeri, dan tentunya JKN adalah milik bersama. Jadi kita nggak membeda-bedakan baik yang di pelosok ataupun yang di kota itu pelayanannya sama tanpa diskriminasi. Harapannya seperti itu. Jadi semua diharapkan peserta JKN ini mendapatkan pelayanan yang setara. Iya, mudah, cepat dan setara. Jadi tidak ada yang membedakan ketika peserta datang ke kantor dengan peserta yang mendapatkan pelayanan, karena BPJS langsung nih datang jemput bola ke masyarakat secara langsung. Baik Pak Hanafi, tentunya sangat menarik karena hari ini kita hadir langsung di tengah-tengah masyarakat yang sudah hadir dalam kegiatan BPJS online yang kita lakukan di Kampung Instrom. Satu closing statement mungkin yang boleh Pak Hanafi sampaikan kepada kita semua Sobat JKN di pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Ika. Tentunya pesan saya
saya untuk sobat JKN jangan ragu kalau misalkan mau daftar JKN itu kita karena layanannya sangat banyak ya. Sangat mudah. Bisa sangat mudah, cepat dan setara. Intinya kita buka kanal layanan melalui BPJS Kesehatan Online ini untuk memudahkan masyarakat tanpa perlu datang ke kantor cabang. Itu bisa langsung dilayani oleh petugas kami tentunya secara video conference. Jadi untuk masyarakat atau sobat JKN yang belum terdaftar dan yang mau membutuhkan informasi terkait dengan program JKN, silakan untuk mengakses BPJS Kesehatan Online dan silakan tunggu jadwalnya dari PIC ataupun kepala distrik ataupun pemangku kepentingan untuk terkait jadwalnya. Oke, sobat JKN, seperti itu. Jangan lupa bagi yang belum mendaftarkan JKN, silakan mendaftarkan untuk seluruh anggota keluarganya, dan bagi yang sudah mendaftarkan jangan lupa membayar iuran di bawah tanggal 10 setiap bulan. Dengan prinsip gotong royong. Baik, terima kasih, senang sekali tentunya. Terima kasih diucapkan kepada Pak Hanafi sebagai narasumber kita pada pagi hari ini dengan materi kita. Tema kita adalah bagaimana BPJS hadir dengan lebih mudah melalui BPJS online. Harapannya adalah peserta JKN tentunya mendapatkan kemudahan dalam akses layanan. Nah, tapi juga tidak lupa kita ingatkan kepada peserta bahwa jangan menyesal dan terus senang untuk menjadi peserta JKN, karena kenapa? Ada prinsip gotong royong yang kita berikan. Sebagaimana kita orang Indonesia, kita sangat hidup dengan prinsip gotong royong itu. Sampai jumpa tentunya dalam edisi podcast berikutnya Mambil Stok, dan saya ucapkan terima kasih untuk seluruh sobat JKN yang sudah mengikuti, dan tentunya dengan senang sekali kita akan ketemu dalam tema-tema berikutnya di dalam podcast Mambil Stok ini. Sampai jumpa, Jo Suba. Jo Suba. Suba Jo. Suba Jo.